Beberapa tahun belakangan ini muncul berbagai bank baru dengan merek baru yang abis itu dikategorikan sebagai bank digital ya. Ada yang dari anaknya bank besar, ada yang joint venture antara bank besar dengan perusahaan teknologi. Tapi ada juga yang memang benar-benar pemain baru. Saya selalu bertanya, apa bisa berkembang, apa bisa geser bank konvensional yang udah keburu besar. Bank ini kan, banking ini satu kategori yang tidak mudah ya untuk dimasuki. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku Brain Man Brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Oke, dunia perbankan itu kan dapat invasi besar-besaran beberapa tahun belakangan ini. Jadi ada belasan atau bahkan mungkin lebih dari 20 mungkin ya. Digital bank itu bermunculan mulai dari Genius, Bank Jago, Cbank, Alobank, Blue, anaknya BCA ya, Neobank, Tomorrow, Digibank, Line Bank dan lain sebagainya. Nah, brand-brand bank digital ini berusaha nawarin banyak hal yang sebelumnya nggak pernah ditawarin sama bank konvensional. Mereka bikin aplikasi, segala sesuatunya dilakukan berbasis aplikasi, bahkan buka rekening pun bisa lewat aplikasi, mau apa-apa di aplikasi. Gitu. Ada juga yang nawarin edit value, ada financial advice-nya, ada pay later, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan besarnya, apa bisa bank-bank digital yang masih baru ini ngerebut market share dari bank existing gitu ya. Gimana caranya? Apakah mereka ambil market muda yang belum pernah punya rekening, terus ya udah diambil aja, atau ngambil market existing yang butuh feature lebih? Kita tahu bahwa antar bank existing saja nggak mudah switching, makanya dari dulu sampai sekarang, 10-20 tahun ke belakang, itu kan komposisi bank menurut besarannya, itu nggak banyak berubah. Ada di atas itu paling BCA sama Himbara, habis itu menyusul ada CIMB, mungkin Permata, dan beberapa bank lain. Tapi atasnya nggak berubah dia lagi gitu kan, BCA, Mandiri, BRI, BNI, dah itu aja gitu ya. Nah, lalu apa yang baru-baru ini bisa dengan mudah dan cepat untuk merebut market share? Yang lama aja nggak banyak yang pindah. Nah, saya sempat bicara dengan beberapa orang teman yang kerja di digital bank soal ini. Banyak yang ngerasa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi digital bank ini menarik sekali dan diharapkan bisa merebut pangsa pasar. Tapi lebih mudah mana bikin bank digital dari nol dengan aplikasi yang super lengkap, yang apa aja bisa, atau existing bank yang udah gede bikin aplikasi yang bisa apa aja gitu. Jadi mendingan yang udah ada dikasih aplikasi atau benar-benar bikin yang baru gitu. Kok kayaknya kalau menurut saya lebih mudah untuk existing bank bikin produk ketimbang bank baru mulai dari nol. Secara logika bikin produk itu jauh lebih mudah daripada akuisisi user, terutama di kategori ini. Toh kita lihat aplikasi MBCA yang udah jadul sekalipun ya, masih banyak dipakai nasabah sampai BCA nggak berani mematikan. Bahkan setelah mereka punya aplikasi mobile BCA. Sampai saya pernah lihat salah satu petinggi BCA, kalau nggak salah Pak Yahya, dia sempat bilang, MBCA ini kita pertahankan untuk yang udah terbiasa, yang mungkin less digital literate, yang nggak butuh feature macam-macam. Sementara mobile BCA ini yang lebih muda, yang lebih digital literate, yang mau banyak feature gitu. Tapi intinya kalau feature dianggap sebagai game changer, itu nggak terjadi BCA, nggak terjadi di BCA yang udah segede gitu. Mereka tetap mempertahankan MBCA yang saya yakin penggunanya masih banyak. Di sisi lain, bank-bank konvensional yang udah keburu besar juga tampaknya nggak akan tinggal diam ya. Termasuk BCA sendiri, walaupun posisinya masih kuat, BCA udah ancang-ancang nyiapin beberapa strategi untuk beberapa skenario. Pertama, BCA mulai ngebangun kapabilitas platform mobile-nya, termasuk yang mobile BCA dan MBCA-nya ditingkatkan. Kedua, BCA juga udah main dua kaki dengan buka bank digital, namanya Blue. Walaupun terlihatnya masih malu-malu ya, tapi sepertinya udah disiapin in case bank digital traction-nya baik, ya dia udah punya gitu ya. Nah, sementara bank-bank lain walaupun nggak serta-merta membuka bank digital, namun beramai-ramai ningkatin kapabilitas aplikasinya. Mandiri Livin, Brimo, BNI Wonder, CIMB Okto, Danamon Bank, Permata Mobile X, dan lain sebagainya. Disclaimer, saya nggak punya pengalaman kerja di bank maupun bank digital, tapi saya punya pengalaman kerja di e-wallet yang mungkin behaviornya mirip sama digital bank. Dan saya nggak punya cukup data soal bank digital, bagaimana performance-nya, seberapa loyal nasabahnya, seberapa aktif mereka menggunakan, jenis transaksi apa yang paling banyak buat mereka, profil pengguna, dan lain sebagainya. Sehingga bahasan ini pure opini dari orang non-digital bank,
berdasar teori-teori marketing, logika marketing yang saya percaya sangat universal untuk apapun. Jadi bukan berarti kalau kalian tidak bekerja, tidak berbisnis di digital bank terus habis ini nggak bisa dipakai. Enggak, ini justru amat sangat bisa dipakai. Bisa benar, bisa aja enggak gitu ya. Tapi kita harus ngerti gimana produk diadopsi konsumen. Saya selalu berangkat dari program dasar otak. Otak kan selalu seek pleasure, cari kesenangan, avoid pain, menghindari kesakitan, conserve energy, menghemat energi. Manusia apapun, suku, ras, agama, ekonomi, pendidikan, programnya sama, selalu itu. Nah, kita discuss soal seek pleasure dulu. Ketika ngomongin produk digital bank, pleasure apa yang dibawa? Pleasure ini bukan sekedar feature, tapi feature yang significantly relevan dan kompetitif. Maksudnya apa? Contohnya, feature yang nggak relevan. Kalau kita bikin digital bank, aplikasi digital bank, tapi bisa lihat prediksi cuaca, bisa lihat traffic, bisa lihat acara TV, so what gitu ya. Bukannya nggak dibutuhin, tapi nggak nyambung sama produknya, sama digital banking. Yang kedua adalah relevan tapi nggak signifikan. Misalnya, saya bikin aplikasi digital bank yang bisa lihat kurs. Berapa sering kita lihat kurs? Kalaupun toh sering karena kita professional trader, biasanya professional trader itu udah ada akses ke info kurs dari trading platformnya. Jadi walaupun relevan-relevan aja, tapi nggak gitu signifikan. Apalagi untuk bikin orang pindah ke produk ini, kan gitu ya. Contoh lain lagi misalnya, aplikasi digital banknya ada feature untuk bisa cari ATM terdekat. Walaupun ini di atas kertas lebih kepake, karena toh kita butuh cash juga ya. Dan kadang kita nggak tahu ATM-nya di mana. Tapi apa gara-gara feature cari ATM ini terus kita ninggalin bank yang udah biasa kita pakai untuk pindah ke sini, gara-gara yang sana nggak ada feature cari ATM gitu ya. Sama kayak ganti mobil, karena mobil yang baru nawarin bisa ngatur spion dengan gerakan mata. Bener sih relevan, ketika nyetir butuh ngatur spion dan kalau kita bisa geser pakai mata lumayan. Tapi apa gara-gara itu kita ganti mobil? Kayaknya kan enggak. Itu yang kita harus pertimbangkan. Ada lagi yang relevan dan signifikan. Jadi misalnya mereka nawarin bunga yang significantly lebih tinggi. Walaupun masih tetap single digit ya, mungkin 9%, 9,8 ya. Tapi lumayan menarik, apalagi ketika existing bank itu bunganya kebanyakan kecil-kecil banget gitu ya. Nah, jadi pleasure yang significantly relevan ini yang sering ditawarin oleh produk payment atau perbankan, ini pun juga agak tricky. Kalau diberlakukan di produk yang prosesnya makan waktu, maka akan sulit. Misalnya contohnya kartu kredit. Walaupun tertarik, ini dikasih promo kalau pakai kredit card ini. Masalahnya kan kredit card ini untuk apply itu prosesnya butuh waktu. Nggak cukup sehari 2 hari, bahkan seminggu pun nggak cukup. Kadang-kadang baru sebulan gitu. Jadi begitu kartu kreditnya jadi, promonya udah berakhir. Sementara ketika diterapin ke produk yang onboarding prosesnya pendek, kayak digital bank misalnya gitu ya, maka sebenarnya lebih punya traction. Tapi balik lagi, karena nggak perlu berhari-hari untuk punya digital bank, dan kita tergodanya karena kalau pakai digital bank ini banyak promo gitu ya. Risikonya apakah setelah promonya berhasil, nasabahnya masih bertahan? Itu soal pleasure. Kedua soal pain. Manusia juga selalu mau avoid pain. Nah, buat produk untuk diadopsi, pertanyaan besarnya adalah pain apa yang diselesaikan, problem apa yang diselesaikan. Ini bagian yang lebih tricky lagi. Sebagai bank yang highly regulated industry, bank itu pada akhirnya punya feature yang mirip-mirip, nggak akan beda jauh-jauh amat karena diatur gitu ya. Artinya susah untuk ada pain yang bisa diselesaikan. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi ketika opsi untuk menyelesaikan masalah itu nggak kelihatan, lalu akan sulit untuk konsumen bisa bayangin. Mirip kayak waktu iPad pertama di launch. Apa iPad menyelesaikan masalah konsumen? Mungkin enggak. Karena konsumen nggak bisa bayangin akan ada produk kayak iPad yang bisa akses internet, main game, kerja dari device setipis itu. Kenapa nggak ada masalah? Konsumen mungkin pengen device yang kecil, yang cukup lega untuk main gitu ya, screen-nya gitu ya. Tapi karena nggak kebayang ada opsi itu, maka itu nggak dianggap sebagai masalah. Orang juga mungkin pengen kerja dengan device yang lebih enteng, dan laptop yang lebih besar dari smartphone. Karena mereka nggak kebayang ada device semacam itu, jadi mereka tidak anggap itu sebagai problem. Jadi masalah yang mungkin dianggap masalah adalah transfer antar bank yang kena biaya gitu ya, kalau konteksnya digital bank. Orang mungkin maunya gratis, kalau transfer antar bank maunya gratis. Jadi mungkin tawaran untuk nyelesain pain-nya adalah transfer gratis tanpa batas ke semua bank. Dan ini bisa sangat menarik, terutama buat mereka yang sering transaksi pindah buku. Ini mungkin jadi salah satu transaksi paling sering yang sangat umum gitu kan. Permasalahannya bentuknya subsidi atau memang secara teknis bisa tanpa biaya. Karena kita tahu ya, transfer antar bank ini kena biaya kan karena memang ada biaya pihak ketiga, dan kalau ini digratisin artinya disubsidi. Jadi walaupun menarik, tapi mungkin jadi nggak sustainable karena kita nggak mungkin subsidi terus-terusan. Nah, feature financial advice yang ditawarin beberapa aplikasi bank digital pun juga agak sulit dinilai sebagai pain reliever gitu ya. Kebanyakan orang nggak bisa atur uang bukan karena nggak tahu gimana cara atur uang, tapi lebih banyak karena nggak disiplin gitu ya. Dan feature advice nggak bisa nyelesain karena disiplin itu hal yang lain. Maka dari itu aplikasi-aplikasi digital bank sama kayak e-wallet banyak main di pleasure ketimbang pain reliever dengan cara kasih diskon dan lain sebagainya. Karena nggak ada pain yang diselesaikan, malah nambah pain. Karena bank
banknya belum umum, sumber dananya belum tentu bisa mudah. Kebanyakan sumber dananya kan dari payroll ya, dari gaji. Dan semua perusahaan mau terima bank yang lebih terkenal untuk pembayaran gaji. Sehingga kita pun harus punya bank lain. Akhirnya kita harus pindahin. Dan itu kan akhirnya nambahin PIN ketimbang nyelesain PIN. Ketimbang kita udah terima beres dengan satu rekening, ini kita harus punya satu rekening bank yang besar untuk nampung gaji, terus habis itu baru ditransfer ke bank digital ini untuk pakai. Jadi nambah kerjaan, nambah PIN, sehingga akhirnya nggak nyelesain PIN gitu ya. Yang ketiga adalah conserve energy. Ini komponen paling penting, terutama untuk produk yang switching cost-nya besar untuk produk perbankan gini ya. Jadi sejauh ini pemilihan bank itu lebih banyak didominasi oleh faktor ini. Gimana dengan menggunakan bank ini saya bisa jadi lebih hemat energi karena experience saya frictionless. Apa aja? Kalau kita belajar dari BCA, yang pertama BCA membangun frictionless experience dari ATM yang banyak. Ini udah terkenal. Jadi ini tawaran yang amat sangat menarik. Kita bisa ambil uang di mana-mana. Kita nggak perlu cari ATM sampai berkilo-kilometer gitu. Jarak beberapa ratus meter udah ada ATM BCA. Ntar beberapa ratus meter lagi udah ada ATM BCA. Sehingga bisa hemat energi. Yang kedua adalah debit BCA itu diterima di banyak merchant. Ini penting banget juga karena nggak semua orang punya credit card dan ini bikin mereka punya akses untuk bayar dengan mudah tanpa punya credit card. Yang ketiga adalah banyak yang punya rekening BCA sehingga transfer antar teman mudah karena nggak perlu antar rekening, nggak perlu nunggu, transfer real time tanpa biaya gitu ya. Dan ini juga pengalaman frictionless dan bikin orang bisa hemat energi dan bank lain nggak banyak yang punya. Terus habis itu akses ke sumber dana, dengan mayoritas orang bank masih digunakan sebagai tempat penampungan uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka dari itu seberapa rekening bank kita diterima untuk penampungan payroll itu sangat penting gitu. Jadi kalau wah ini kok banknya nggak populer ya, kantor nggak mau transfer ke sini, akhirnya jadi susah. Nah BCA karena banyak yang pakai, akhirnya banyak perusahaan yang oh ya udah transfer ke BCA boleh gitu kan. Dan ini bantu kita untuk hemat energi untuk nggak transfer dari satu rekening ke rekening yang lain gitu. Rekening penampungan sumber dana sama dengan rekening yang kita pakai untuk konsumsi dan itulah frictionless experience-nya. Nah, untuk ngomongin adopsi di produk khususnya digital bank, ada tambahan lagi, ini kan produk high risk, mengingat ini soal penyimpanan uang. Nasabah akan selalu memiliki perceived risk. Jangan-jangan nanti banknya dilikuidasi, jangan-jangan uangnya nyangkut, nggak bisa diambil dan sebagainya. Ini entry barrier yang besar banget untuk digital bank. Mengingat track record-nya belum bisa ngimbangin bank konvensional. Suka atau nggak suka, banking ini kan produk habitual. Ini bukan produk one off, bukan yang sekali pakai ditinggalin gitu ya. Tricky part-nya, frekuensi transaksi itu tidak berpola. Setidaknya sampai kebiasaannya terbentuk dan tiap orang punya pola yang beda. Beda dengan grocery misalnya yang orang belanja seminggu sekali sampai sebulan sekali. Jadi bisa dipredik kapan harus kita harapkan dia kembali. Produk banking ini tidak begitu terprediksi kapan terjadinya. Sehingga bank itu perlu ngebangun kebiasaan melalui penggunaan. Goalnya bukan sekedar akuisisi nasabah, tapi gimana ada perputaran uang di rekening. Ada yang masuk dan ada yang selalu keluar untuk dipakai transaksi. Caranya gimana? Pastiin keterhubungan dengan source of fund itu smooth, terhubung dengan sumber dana. Nah, yang bisa dilakukan bank apa? Pertama, membangun kebiasaan dengan penggunaan gitu ya. Jadi goalnya bukan sekedar akuisisi nasabah, itu aja nggak cukup. Tapi gimana ada perputaran uang di rekening, ada yang masuk dan ada yang juga selalu keluar untuk dipakai transaksi. Caranya gimana? Pertama, memastikan keterhubungan dengan source of fund itu sangat smooth gitu ya, keterhubungan dengan sumber dana. Baik dari rekening payroll, bisa kerjasama dengan banyak perusahaan untuk menggunakan rekening bank tersebut untuk pembayaran gaji. Jadi masuk ke sana ataupun dari transfer bank antar bank gitu ya, secara murah atau bahkan gratis. Tanpa aliran dana yang frictionless akan sulit untuk bentuk kebiasaan gitu. Selanjutnya, bank juga perlu mendorong kerjasama dengan banyak merchant untuk memastikan dana digunakan sesering mungkin untuk bertransaksi. Jadi bukan cuma connect ke sumber dananya, tapi habis itu juga gimana caranya itu kepakai dan itu muter terus. Sehingga goal akhirnya itu mendorong perputaran uang yang terus-menerus dan konsisten. Dengan begitu, habitnya kebentuk gitu. Karena konsumen ngerasa nyaman karena udah terbiasa, udah biasa gitu ya. So kesimpulannya apa? Berhasil atau enggaknya digital bank untuk mendapat significant market share dan mempertahankan yang masih jadi teka-teki. Apakah benar akan berubah eranya menjadi digital bank yang baru-baru ini atau existing bank yang justru malah mengembangkan fitur-fitur yang digitalnya. Dan untuk menjawab itu masih butuh waktu ya. Namun beberapa prinsip yang harus diperjuangkan untuk bisa bersaing terutama di kategori ini adalah satu, memastikan pleasure yang cukup untuk ngegantiin frictionless experience yang belum terbangun karena digital bank ini masih punya friction. Kedua adalah memastikan produk tidak menambah friction tambahan dengan membangun connected ecosystem dengan source of fund dan juga dengan merchant. Sehingga habis itu kebiasaannya bisa dibangun. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini adalah pernyataan yang sejalan dengan penjelasan video sebelumnya. Kecuali A. Digital bank punya tantangan untuk membangun fitur yang significantly relevant, mengingat industri banking persaingannya agak paritas
dan sulit untuk punya fitur yang berbeda secara signifikan. B. Aplikasi digital bank sama seperti e-wallet, lebih banyak membangun fitur yang memberikan pleasure lebih berupa bunga lebih tinggi atau cashback karena relatively tidak ada pain yang signifikan yang diselesaikan. C. Bank punya kesempatan untuk membangun market share dengan cara membangun frictionless experience, misalnya dengan membangun ekosistem supply side seperti ATM setor tunai, outlet, payroll, bebas transfer antar bank, dan juga usage side seperti merchant yang banyak. D. Digital bank punya tantangan besar untuk berlomba dengan bank existing yang juga sedang giat membangun digital feature-nya. E. Digital bank bisa memenangkan persaingan dengan menggalakkan strategi akuisisi konsumen semasif mungkin. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang episode kali ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.